Jadi ketika laki-laki tadi diambil Rasulullah, kan dicabut itu cincinnya oleh Rasulullah, cincin emas tadi diambil Rasulullah di tangannya, Rasulullah buang. Lalu ketika Rasulullah buang ke tanah, kira-kira kalau bapak tu temu Rasulullah dibuang cincin bapak di Rasulullah, kira-kira bapak ambil lagi nak? Pak Imam lagi, Pak Imam saya tanya, Pak Imam ambil lagi nak? Rasulullah itu telah buang, itu diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum waqtada bihadihim wastanna bisunnatihim waqtafa atharahum ila yaumiddin, amma ba'd. Maghrib ini kita kembali Bapak Ibu sekalian melanjutkan kajian kita, majlis ilmu kita. Majlis ilmu kita ini majlis yang paling mulia, apalagi majlis kita ini temanya adalah tentang ataupun membahas kitab yang disusun oleh Imam At-Tirmidzi tentang pri kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhlak beliau yang sangat agung. Maka majlis kita ini adalah majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, terakhir yang kita bahas adalah yaitu hadis yang menjelaskan dan asar yang menjelaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin. Maka kemarin sampai setelah kita baca riwayat-riwayat tentang itu, maka kesimpulannya bahwa boleh kita memakai cincin baik di tangan kanan, boleh di tangan kiri, kemudian posisinya adalah di kelingking. Cuman sebagian ulama ada mengatakan afdalnya di tangan kiri, sebagian lagi mengatakan afdalnya di tangan kanan, dan banyak mereka juga yang mengatakan semuanya sama. Nah, inilah terakhir yang kemarin kita bahas. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di mana posisi cincin itu dipakai? Sebagaimana hadis-hadis yang kita sudah baca, cincin itu dipakai di jari kelingking. Dalam bahasa Arabnya itu khinsir. Khinsir. Seperti yang ada di hadis Anas. Kemudian ada larangan Rasulullah SAW memakai cincin di beberapa jari. Di antaranya ada larangan Rasulullah melarang kita memakai cincin di di jari tengah, kemudian di jari telunjuk. Karena ada juga bapak kadang-kadang pakai cincin di jari telunjuk. Itu ada larangan. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Ini adalah hadis yang sahih dari Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib berkata, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an atakhattama fi isba'i hadhihi atau hadhihi. Nah, itu kata Ali. Qala fa'awma'a ila al-wusta wallati taliha. Apa artinya hadis ini? Ali berkata,
Rasulullah SAW telah melarangku memakai cincin di jariku ini dan ini. Jadi ada ahli menunjuk kepada dua jari. Jari yang pertama adalah fa'auma'a ilal wusta, lalu Ali mengisyaratkan sambil menunjuk kepada jari tengah. Wusta itu tengah. Kemudian wallati taliha, kemudian jari yang berikutnya yaitu jari telunjuk. Nah ini ya Bapak Ibu sekalian, kalau jari tengah dan jari telunjuk saja dilarang, apalagi jari jangan begini. Barangkali ini ada hikmahnya kenapa dilarang. Karena jari ini paling banyak fungsinya. Ini berapa fungsi ini? Ini 70% ini. 70% ini. Nah, kalau ini kena susah yang lain. Kalau ini susah ini. Jadi kata dokter ini paling banyak sarafnya ini. Jari telunjuk ini. Jari jempol kita ini. Maka jangan pakai jari karena fungsinya banyak. Kalau Bapak nanti bebankan dengan cincin, mati nanti dia. Jadi jangan pakai cincin di sini. Begitu juga jari telunjuk. Sedangkan kelingking jarang dipakai. Jadi tidak terlalu banyak dia difungsikan kelingking. Oleh karena itu, ya barangkali itu hikmahnya. Kan Rasulullah kan melarang itu kan tidak begitu saja. Yang kedua, dari sisi pandangan. Jadi dari sisi pandangan, Bapak Ibu sekalian, juga kurang menarik kalau dia dipakai di telunjuk. Nanti pakai telunjuk sini. Ini melihatkan cincin atau mau telunjuk dia. Jadi kan itu. Jadi kurang menarik dia kalau ditarik di sini. Baik. Ini semua hukum yang kita baca itu adalah laki-laki. Karena Rasulullah kan laki-laki. Maka kita kalau membahas dia pakai cincin ya laki-laki. Nah, sekarang bagaimana posisi perempuan? Apalagi yang pakai cincin. Kalau tadi laki-laki pakai cincin, kepentingannya pada awalnya Rasulullah adalah untuk stempel. Tetapi juga tidak salah digunakan laki-laki memakai cincin untuk perhiasan. Artinya keindahan. Tidak juga dilarang. Khususnya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kemarin dia agak luas dalam masalah cincin ini. Laki-laki dianjurkan. Kalau ada mazhab mengatakan tidak dianjurkan laki-laki itu pakai cincin kecuali untuk hajat seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan perempuan dia bukan untuk stempel, kalau perempuan untuk kecantikan, untuk perhiasan. Maka ammal mar'atu fa innaha tatakhattamu fil asabi'i kulliha. Kalau perempuan maka dia boleh pakai cincin di jari mana saja. Asal dia kelihatan lebih cantik, tidak ada masalah. Itu kata ulama. Imam Nawawi mengatakan dalam hal ini, apa kata Ibn Qala al-Imam Nawawi, ajma'al muslimuna ala anna sunnata ja'lu khatamir rajuli fil khinsir wa ammal mar'atu falahat takhattumu fil asabi'i kulliha. Itu kata Imam Nawawi. Apa arti yang dikatakan Imam Nawawi ini? Ijma' para ulama, sepakat ulama mengatakan bahwa sunnahnya adalah menjadikan, artinya laki-laki memakai cincinnya di jari kelingking, itu sunnahnya. Adapun perempuan falahat takhattum,
maka silakan dia memakai cincin di seluruh jarinya, tak ada masalah. Jadi Bapak Ibu sekalian, berarti kalau di tangan mana, tangan kiri, tangan kanan selesai. Kemudian di jari mana, maka sepakat ulama sunnahnya laki-laki di jari kelingking berarti. Ini kalau mau pakai cincin. Tapi itu tidak terlarang. Yang ada larang cuma dua, tengah dengan telunjuk, apalagi jempol. Berarti apa? Laki-laki dua jari dia. Kalau tidak kelingking, kalau tidak jari manis, bunsur namanya. Ini Bapak Ibu sekalian di dalam masalah cara memakai cincin. Sekarang hadis berikutnya yang dipaparkan oleh Imam Tirmizi di dalam kitabnya Syama'il ini adalah hadis dari Abdullah ibnu Umar. Mari kita dengarkan. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala, ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min zahabin fakana yalbasuhu fi yaminihi fattakhadha an-nasu khawatima min zahabin fatarahahu sallallahu alaihi wasallam qala la albasuhu abada fataraha an-nasu khawatimahum. Ini hadis ini kalau kita lihat siapa saja yang meriwayatkannya, hadis ini Bapak Ibu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Maka dalam periwayatan hadis ini disebut muttafaqun alaihi, sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkannya dengan sanad masing-masing. Maka kalau sudah muttafaqun alaih, ini tingkat derajat hadis yang paling tinggi. Kalau kedua-duanya meriwayatkan dengan sanad masing-masing di kitab masing-masing mereka. Kalau Sahih Bukhari, kalau Bukhari Sahih Bukhari, Imam Muslim. Jadi hadis ini ada di Sahih Bukhari, ada pula di Sahih Muslim. Berarti namanya muttafaqun alaih, dan ini tingkat tertinggi dalam kesahihan hadis. Baik. Di sini Rasulullah Abdullah bin Umar menceritakan ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min zahabin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat cincin, sebuah cincin dari emas. Ini yang menceritakan Umar. Jadi pernah Rasulullah SAW membuat cincin dari emas. Apa makna ittakhadhahu? Artinya dia menyuruh orang lain untuk membuat cincin untuknya, tapi cincin itu dari emas. Lalu yang disuruh tadi itu membuatnya. Kemudian Rasulullah sempat memakainya. Kemudian di sini Bapak Ibu sekalian, Rasulullah memakai cincin emas tadi min zahab. Jadi pernah ya Rasulullah memakai cincin emas? Pernah. Nah, kita sekarang kan tahu bahwa hukum memakai cincin emas bagi laki-laki haram. Tetapi kok hadis ini Rasulullah SAW memakai cincin emas? Maka yang pertama diingatkan, hadis itu jangan dibaca separuh-separuh. Lengkap baca sampai akhir. Kadang-kadang di sini tak ada keterangan haramnya, tapi ada pada hadis yang lain. Maka menyimpulkan sebuah hukum tak cukup membaca satu hadis langsung disimpulkan haram. Tunggu dulu, baca bantik yang lain, yang disimpulkan boleh. Baca yang lain, barangkali ada di sini boleh, di sana dilarang. Kalau di sini dalam hadis itu sendiri sampai ke ujung. Banyak orang kadang-kadang membaca hadis pangkalnya saja, hingga yang diamalkan pangkalnya aja, ujungnya tidak dibaca, sehingga di ujung itu tidak diamalkannya. Contoh namanya Rasulullah SAW sebagaimana diceritakan Aisyah. Apa kata Aisyah? Rasulullah SAW tak pernah
salat malamnya di bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Itu. Nah, jadi Rasulullah tidak pernah lebih 11 rakaat. Itulah. Maka hadis ini ditafsirkan oleh banyak ulama bahwa rakaat tarawih itu hanya 11. Berarti apa? Tarawihnya 8, witirnya 3. Begitu. Maka ada yang tetap fanatik. Maka bid'ah itu salat tarawih 20 rakaat. Sehingga kalau ada yang masjid yang 20, lari dia. Dia carinya yang 8. Cuman hadis itu tadi bacanya. Ada pula yang memilih 8 karena cepat menghindar dari 20 karena lama. Kan itu salahnya. Jadi ada yang memilih 8 itu karena memang itu yang sunnah, karena Rasulullah tak pernah lebih dari 11 masuk witir. Tapi ada yang memilih 8 itu karena mau cepat-cepat. Kalau kita lihat sekarang kebanyakan orang milih 8 kenapa? Kena sunnahnya, kena hadis itu, atau kena mau cepat. Sekarang kan zaman instan. Mana yang paling cepat itu dicari. Astagfirullahaladzim. Setelah cepat keluar masjid, pergi ke warung kopi, duduk 8 jam di situ. Tarawih 5 menit lama katanya. Di warung kopi. Astagfirullahaladzim. Setan betul itu yang maafkan kita ini. Dikoda-koda kita. Kemana-mana hidup kita pergi. Di warung kopi berjam-jam, dah lama katanya. Tarawih itu inti hidupnya untuk ibadah Allah. Maka kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti itu schedule setan. Itu schedule setan namanya. Ikuti apa yang Allah perintahkan. Jadi kenapa saya bilang tidak dibaca di ujung? Jadi di ujung hadis itu apa? Kata Aisyah menceritakan, hadis tidak dibaca karena sampai ujung itu. Tapi jangan kalian tanya betapa panjangnya salat Rasulullah itu. Panjang dan bagus. Khusyuk gitu. Jadi karena tidak baca di ujung, maka yang diambil cuma 8-nya. Jadi yang diambil rakaatnya yang sedikit, setelah itu bacaannya yang pendek-pendek. Kemudian mengaku pula sunnah. Itu tidak sunnah namanya itu. Jadi kalau maka mengamalkan sunnah ini komprehensif, tidak boleh sebagian. Itu juga, itu kan satu hadis itu, ini amalkan pangkalnya, ujung tinggalkan. Itu juga dalam agama. Ada orang mengaku sunnah, tapi sunnahnya kadang-kadang sebagian aja, tapi yang lain tidak dipedulikannya. Misalnya jenggot, perhatikan, sunnah, celana, sunnah. Tiba akhlak, masa muka sama orang, itu sunnah itu. Tidak sunnah itu. Jadi kalau mengamalkan sunnah itu amalkan semua. Akidahnya sesuai dengan sunnah, amalannya sesuai dengan sunnah, ibadah. Kemudian juga apa? Akhlaknya juga akhlak Rasulullah. Kalau kumpul semuanya taruh indah. Jadi kalau sebagian-sebagian, maka kadang-kadang timpang kelihatannya. Maka Islam itu tidak indah. Coba berjenggot sunnah, tapi mukanya berseri-seri, suka Allah simpati, kan enak lihatnya. Tapi jenggot dipelihara, muka masa itu susah. Allahu Akbar ya.
Kadang-kadang sunnah jenggot panjang, kemudian kain, tapi dengan istri kasar. Itu gimana itu? Sunnah juga itu? Tidak boleh. Sunnah semuanya. Kayak ibu-ibu kadang-kadang protes pada bapak ini. Karena mau kawin kan, mau nambah bini, katanya sama istrinya. Kenapa? Ya, mengamalkan sunnah. Memang itu aja yang sunnah. Maka istri protes. Memang tak ada yang sunnah yang lain. Karena laki-laki ini curang. Itu aja dilihat sunnah. Jadi, banyak yang sunnah. Salah satu sunnah apa? Ada syekh namanya Syekh Utsaimin. Jadi, dia ditanya syekh, gimana saya mampu apa? Mampu saya beristri 2, beristri 3, duit saya banyak. Artinya kan rezeki. Bagaimana syekh? Nasihat syekh, saya kawin 2 itu bagaimana? Untuk mengamalkan sunnah. Sunnahnya gini kata syekh itu. Kamu bantu yang bujang-bujang belum menikah itu kamu kasih duit. Daripada kamu nambah bini nambah masalah aja. Itu tuh. Duit yang kamu ingin bangun nikah kedua itu kasih anak bu bujang-bujang ibu belum nikah. Ini duit kasih. Gitu kata syekh itu berguru. Ya karena menghadapi orang-orang tadi itu. Kalau nikah sunnah, kalau yang lain sunnah. Jadi yang enak-enak aja dan sunnah itu. Jadi begitu Bapak sekalian ya. Maka salat tarawih tadi begitu. Yang di ujung itu tidak diapakan. Maka silahkan 8. Tapi caranya juga sesuai dengan cara Rasul. Satu rakaat itu 5 juz. Gimana Rasulullah itu 5 juz? Ya, rakaat pertama pernah diikuti oleh seorang sahabat namanya Hudzaifah bin Yaman. Dia cerita satu malam Ramadan itu katanya Rasulullah setelah sholat Isya itu sholat tarawih dia sendiri, malam sendiri dia. Saya coba ikut di belakangnya. Dia suruh dulu, ikut dia. Jadi Rasulullah setelah baca Fatihah bacanya surah Baqarah. Surah Baqarah dari awal terus itu berdiri itu sampai tamat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Pas ayat terakhir siap-siaplah Hudzaifah untuk ruku. Tapi apa? Selesai ayat itu sambungnya lagi surah Ali Imran. Ditahan oleh Hudzaifah. Tidak ada can ini gitu ya. Melanjut dia terus. Setelah surah Ali Imran nyambung lagi surah An-Nisa. 5 juz itu. Coba baru Rasulullah ruku. Kalau mau pilih 8 begitulah. Baca 5 juz rakaat. Baru sunnah. Tapi dia ambil rakaatnya 8, ayatnya antara inna a'tayna kul huwa lah, paling-paling dia tambahnya iza itu wal asri, itu sunnah. Sehingga apa? 3 menit selesai tarawih. Bingung juga orang Indonesia, harus 5 menit selesai tarawih. Saya awal-awal saya ke Indonesia Ramadan pertama karena 8 rakaat kan, 8 rakaat selesai 10 menit, kena pendek-pendek. Di sana enggak kan, mulai jam 8 selesai jam 10, kena bacanya satu juz, memang 20 rakaat. Jadi jangan dibaca hadis itu separuh-separuh. Sekarang coba kita baca hadis itu sampai tamat, nanti baru nampak kesimpulan hukumnya secara komprehensif. Maka Abdullah bin Umar menceritakan Rasulullah SAW pernah membuat sebuah cincin dari emas. Fakana yalbasuhu. Rasulullah SAW sempat memakainya. Tapi di mana Rasulullah pakai cincin emas tadi? Di tangan kanan.
kanannya. Nah, ini kan juga hadis-hadis yang lalu kan Rasulullah memakai cincin di tangan kanannya, tetapi yang cincinnya cincin perak. Nah, rupanya Rasulullah pernah juga memakai cincin emas. Kenapa itu Rasulullah memakai cincin emas? Sebelum ada larangan. Sebelum dilarang sudah pernah memakai. Jadi kalau sudah dilarang, tidak pakai-pakai lagi. Nah, sekarang apa kata Abdullah bin Umar menceritakan? Fakana yalbasuhu fi yamini. Cincin itu dipakainya di tangan kanannya. Makanya menjadi dalil di sini adalah fakana yalbasuhu fi yamini. Karena bab ini adalah bab cara memakai cincin. Berarti ini menjelaskan Rasulullah memakai cincin emasnya pernah di tangan kanan. Fattakhadhan nasu khawatima min zahab. Lalu para sahabat melihat Rasulullah memakai cincin emas, maka mereka juga pada pakai cincin emas. Ya Rasulullah itu menjadi ikutan contoh. Apa yang dibuat beliau dicontoh oleh para sahabat beliau. Jadi fattakhadhan nasu khawatima min zahab. Lalu orang-orang juga membuat cincin, memakai cincin dari emas. Maka pada satu hari fatarahahu Rasulullah SAW. Maka pada satu hari Rasulullah cabut cincinnya itu, lalu dia lemparkan, dia buang. Wa qala la albasuhu abada. Maka fatarahahu artinya dia warama bihi, artinya dia lemparkan, dia buang. Lalu Rasulullah buang cincinnya itu, dan dia berkata ketika membuang tadi, la albasuhu abadan, aku tidak akan pernah memakainya lagi. Itu kata Rasulullah. Melihat Rasulullah membuang cincin tadi, lihat sahabat, maka sahabat juga ikut membuang cincin mereka dari jari mereka. Nah, begitulah Bapak Ibu ya, patuhnya sahabat itu dengan Rasulullah. Apapun yang dibuat Rasulullah mereka ikuti tanpa tanya. Nah, kalau kita kan heboh itu, kenapa dibuang? Apa masalahnya? Apa? Mereka enggak. Lihat Rasulullah buang, mereka buang pula. Nah, itulah tingkat kepatuhan. Kepatuhan mereka kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ini kadang-kadang kalau aturan-aturan, kan ada audit kan, seperti bank apa, yang diaudit itu tingkat kepatuhan. Itu yang pertama ya. Nah, kita juga akan diaudit nanti bagaimana tingkat kepatuhan kita kepada syariat. Nah, kita berhak karena pengawas-pengawas itu seperti OJK, mereka kan kawas ketat itu, bank-bank itu. Saya tahu karena saya pernah jadi komisaris. Sebelum saya jadi caleg, saya ini komisaris saya. Tapi kena jadi caleg, tidak boleh lagi jadi komisaris katanya. Harus berhenti. Kecuali yang tidak berhenti itu menteri, wali kota itu tidak berhenti itu. Tapi kalau komisaris, pegawai harus berhenti, ya kita terimanya lah. Pokoknya undang-undang apa kata dia kan, ya ikut aja lah. Jadi kita ini patuh saja. Baik, jadi sahabat-sahabat melihat Rasulullah melempar, membuang cincin itu, buang pula. Nah, sekarang Hafiz Ibnu Hajar memberikan komentar terhadap hadis ini. Wa hadza yuhtamal an yakuna karihahu min ajlil musyaraka aw lima ra'a min zuhuwihim bilubsihi. Jadi ada kenapa Rasulullah buang? Ya, katanya
barangkali Rasulullah tidak kepingin dalam masalah itu orang mengikutinya. Maka pakai cincin emas, orang pakai cincin emas. Maka ini bahaya nanti. Apalagi mereka memakai cincin itu untuk berbangga-bangga. Sekarang kan laki-laki kalau dia pakai cincin emas untuk apa? Nah, kemudian kan tidak cocok laki-laki itu memakai cincin emas, karena emas itu perhiasan. Wa yuhtamal an yakuna li kaunihi min zahab. Kenapa Rasulullah buang? Ya karena memang karena dia itu adalah dari emas. Jadi kan pertanyaannya gini, kan belum ada larangan memakai cincin emas, tetapi kenapa Rasulullah buang? Larangan itu belum ada. Maka ada di kemungkinan, kata Hafiz Ibnu Hajar, kenapa dibuang oleh Rasulullah? Karena melihat sahabat-sahabat ketika itu mengikuti beliau memakai cincin emas. Kemudian ihtimal kemungkinan ketika Rasulullah melihat ada sifat berbangga-bangga atau berlebihan, maka itulah sebabnya Rasulullah membuangnya. Atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuangnya karena cincin itu dari emas, kemudian pas dia memakai cincin itu datang larangan. Pas waktu itu juga dia dilarang. Nah, itu menunjukkan, maka bisa saja ditangkap dari hadis ini, saat itulah larangan memakai cincin emas itu datang dari Allah. Nah, sehingga Rasulullah langsung cabut cincinnya itu dan buang. Dan ini Rasulullah berarti mengajarkan kepada sahabat bagaimana cara kita menyikapi larangan-larangan Allah. Nah, mempraktikkan apa yang dikatakan Allah dalam ayat, orang-orang beriman kalau dia sudah mendengar perintah dan larangan, sami'na wa ata'na. Nah, jadi begitu. Jadi wasadafa waqta tahrimi lubsiz zahab 'ala rijal. Jadi katanya, ya barangkali Rasulullah buang, kenapa? Karena pas saat itu turun hukum pengharaman emas terhadap laki-laki. Nah, maka langsung, jadi Rasulullah mencontohkan bagaimana supaya kalau sudah larang itu cepat-cepat, jangan tanya-tanya lagi, dan jangan terlambat untuk menghentikan larangan. Sama dengan sahabat ya, awal-awal sahabat itu kan dibolehkan minum mabuk-mabuk itu. Itu kan minuman memabukkan itu diharamkan sudah terlambat itu. Setelah hijrah, sudah Rasulullah di Madinah, tahun kedua hijrah atau ketiga hijriah itu diharamkan. Jadi pertama sekali kan tidak ada diharamkan. Maka sahabat di Mekah itu mereka sudah masuk Islam dan sahabat ya masih mabuk-mabuk. Nah, pertama datang turun ayat menjelaskan bahwa anggur, perasan anggur itu ada orang yang meminumnya dengan dalam bentuk minuman segar, dia langsung di jus, langsung diminum, dan itu minuman segar. Tapi ada pula yang meminumnya setelah dia memabukkan. Tapi di situ belum ada larangan, baru isyarat saja. Tapi di situ sudah ada isyarat bahwa yang meminum dalam bentuk memabukkan itu tidak baik. Setelah itu turun pula ayat yang menjelaskan bahwa minuman yang memabukkan itu ada manfaatnya, ada mudaratnya, tapi mudaratnya lebih besar. Itu tahapan kedua. Tahapan ketiga, dilarang umat Islam minum memabukkan sedang sholat. Jadi kalau mabuk, maka dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian sholat dan kalian dalam kondisi mabuk. Ayat itu turun karena ada sahabat yang membaca ayat dia sedang mabuk, ayat itu
Kacau-kacau dibacanya. Yang dibacanya ketika itu kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Hilanglah itu. Wa a'budu ma. Kira-kira gimana maknanya? Langsung terbalik maknanya itu. Saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Hilanglahnya, aku menyembah apa yang kamu sembah. Dari kalimat negatif menjadi positif. Karena lahnya hilang. Ya maklum, dia dalam kondisi mabuk. Maka semenjak itu turun ayat melarang. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian salat dalam kondisi mabuk sampai kalian sadar apa yang telah kalian katakan. Akhirnya dihindarilah oleh sahabat mabuk-mabuk di waktu salat. Maka kalau salat antara salat zuhur dan asar mereka tak mabuk. Antara asar dan maghrib mereka tak mabuk. Antara maghrib dan isya tak mabuk. Kapan dipilih mabuk? Dipilih mabuk ketika setelah isya. Maka kalau setelah isya mabuk diperkirakan menjelang subuh. Ya kalau minumnya 2 botol, kalau 3 botol atau 5 botol kan bahaya itu. Tapi setelah itu ada pula peristiwa. Jadi ayat Quran itu selalu turun, dia beransur-ansur turunnya. Tapi mencari momen. Jadi ada momennya langsung Allah turunkan ayat itu untuk mengajarkan kepada kita bahwa ayat Quran itu adalah solusi masalah, menjawab masalah. Jadi ayat Quran itu tidak turun sekaligus kepada Rasulullah. Satu-satu ayat sesuai dengan peristiwa. Ini peristiwa, ini keterangannya. Ini kejadian, ini apanya. Ini pertanyaan, ini jawabannya. Begitu ayat itu, sehingga ayat itu turun dan diterima Rasulullah penuh kesan. Sehingga itu lebih mantap diterima. Jadi Bapak Ibu sekalian, akhirnya terjadi pula setelah itu peristiwa. Karena mereka mabuk setelah isya, akhirnya mereka pesta-pesta minumlah setelah isya. Setelah isya ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, sahabat yang terkenal kaya itu. Menjamu sahabat minum-minum tua, makan onta, sambil makan daging onta sama-sama sambil minum setelah isya. Setelah itu mabuk-mabuk mereka. Setelah mabuk kelahi berantem mereka. Berantem sampai apa? Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas dipukul dengan tulang kepala onta, berdarah. Pagi-pagi dilaporkan kepada Rasul apa yang terjadi. Maka turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Ujung ayat itu, fahal antum muntahun, sekarang juga kalian berhenti. Mendengar ayat itu turun dibacakan Rasulullah, semua sahabat bilang, intahaina ya Allah, intahaina ya Allah, sudah kami berhenti ya Allah, berhenti. Semua mereka pulang ke rumah, mereka ambil botol-botol tua itu yang di warung, yang di rumah, semua mereka tumpahkan. Sehingga apa? Jalan Madinah itu seperti sungai. Karena saking mabuk, itulah hobi minum mereka itu. Mereka tuangkan itu. Jadi ya, karena di Indonesia juga saya lihat ditangkap-tangkap juga minuman itu, disita namanya itu. Tapi setelah disita, dimusnahkan, ya kan? Dan itu diekspos.
Cuma ada kadang-kadang yang disisakan. Itulah katanya narkoba itu ditangkap. Setelah itu ada yang nangkap narkoba itu sendiri, rupanya bisnis narkoba. Inilah yang aneh. Ini namanya negara antar berada. Polisi pula yang jual. Itulah musibahnya. Ya. Tapi semua kejahatan itu Allah ungkap. Itu Allah sayang sama kita. Kalau sempat tidak terungkap itu kacau kita. Sehingga orang menjadi berpikir ya. Itulah Bapak Ibu sekalian bertahap. Maka emas ini juga bertahap. Maka sebelum diharamkan Rasulullah pakai, sahabat-sahabat Rasulullah juga pakai. Jadi Hafiz Ibnu Hajar mengomentari tadi, kenapa kok Rasulullah buang? Barangkali dia tak kepengen sahabat semuanya ikut-ikutan dalam masalah itu. Kedua, dia lihat sudah barang ini sudah gayanya bermegah-megahan, maka Rasulullah buang supaya pemandangan seperti itu sahabat tak buat. Dan dia juga kemudian karena dia itu adalah emas, atau kata Hafiz Ibnu Hajar, pas waktu itu adalah turun pengharaman memakai emas bagi laki-laki. Pengharaman emas bagi laki-laki itu juga dikuatkan oleh hadis yang lain, yaitu hadis Abdullah ibni Dinar dari Abdullah ibn Umar juga. Barangkali serasi dengan hadis itu, dan itu ada di dalam Sahih Bukhari dengan redaksi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu khataman min zahabin fanabadahu faqala la albasuhu abada. Jadi hadis ini menguatkan bahwa berarti hadis itu di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga. Tapi ada lagi riwayat yang lain menguatkan yang maknanya juga sama. Berarti memang ketika itu, saat itu sudah turun pengharaman memakai emas. Jadi hadis ini Rasulullah pernah memakai emas, cincin emas, lalu dia buang, dia lemparkan, kemudian Rasulullah mengatakan la albasuhu abadan. Baik, Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa diambil, bahwa dari hadis Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW pernah memakai cincin emas, kemudian sahabat juga memakai, lalu dia buang, kemudian sahabat ikut membuang, dan Rasulullah mengatakan tak akan memakai selama-lamanya. Dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwa memakai cincin emas itu berarti di awal-awal hukumnya boleh. Kemudian setelah itu diharamkan memakainya. Berarti ada hukum-hukum Islam itu begitu. Nah, di antaranya itu bertahap, berangsur-angsur. Maka tidak semua serta-merta langsung haram satu waktu, ada. Pelan-pelan. Supaya gampang diterima, apalagi kalau sesuatu itu sesuatu yang menjadi tradisi, seperti minum khamar tadi sampai 4 tahap, karena memang khamar itu sudah menjadi budaya untuk menghilangkan satu waktu, itu sangat berat sekali. Maka kita juga begitu, menghilangkan segala sesuatu tak bisa langsung. Umpamanya saya jadi caleg, saya bilang pilih saya, umpamanya ini bukan kampanye, ini contoh saja, nanti anggap saya kampanye. Nanti Bapak Ibu bilang sama saya, Ustadz kami mau milih Ustadz, tapi dengan catatan kalau Ustadz duduk semua maksiat harus tak boleh ada. Itu tidak kuat saya. Disuruh menghapus semuanya, harus hilang semuanya, harus Ustaz berantas korupsi semuanya. Itu mana bisa.
segala hal itu. Apalagi barang ini sudah barang yang menjadi budaya. Ya Allah. Karena masalahnya Bapak Ibu, membangun sesuatu itu berat, menghancurkannya sebentar. Membangunnya kembali butuh waktu. Membangun pondasi dulu, dikuatkan yang lemah-lemah dulu. Membangun. Silakan kalau azan dulu, kita sambung. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sambung sedikit tentang apa daripada yang kita ambil dari hadis Rasulullah pernah memakai cincin emas lalu dibuang. Pertama, ini menunjukkan bahwa emas itu pernah dibolehkan memakai cincin emas itu bagi laki-laki. Tapi setelah itu diharamkan. Kemudian ini penting, ini Bapak Ibu, sepakat ulama mengatakan haram bagi laki-laki pakai cincin emas. Jadi jangan lagi ada yang mengatakan ulama berbeda pendapat. Tidak ada itu, nafsu dia saja itu. Hadis-hadisnya jelas, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tegas. Maka memakai emas bagi laki-laki itu haram dalam bentuk apapun. Cincin, apalagi subang. Ada 2 kali dosanya itu. Pertama udah pakai emas, yang kedua meniru banci lagi. Itu 2 kali dosa nanti. Apalagi pakai kalung emas, gelang emas, atau kan meniru perempuan itu. Maka Rasulullah mengatakan Allah melaknat laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki dalam pakaian. Nah, jadi Imam Al-Baji mengatakan bahwa hadis mengatakan Rasulullah pernah memakai cincin emas, ini menunjukkan bahwa awalnya hukumnya dibolehkan. Setelah itu datang hukum menasakh kebolehan, artinya mengamandemen kebolehan memakai emas itu dengan mengharamkannya. Maka Rasulullah langsung membuangnya, menyingkirkannya, dan beliau mengatakan saya tak akan pakai lagi selama-lamanya. Nah, ketika itu semua sahabat ikut menanggalkan dan membuangnya. Nah, yang mana mereka juga ikut karena mereka tahu bahwa ketika itu boleh. Kemudian ini juga menunjukkan bahwa bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah itu bersegera dalam melaksanakan perintah dan juga menjauhi larangan, menghentikan larangan. Dan komitmen mereka, bagaimana keinginan mereka yang tinggi dalam mengikuti seluruh perbuatan dan langkah-langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam sebuah bab dalam sahihnya, bab kitab al-i'tisam bil kitab wa sunnah, yaitu kitab ataupun pasal kitab tentang berpegang teguh kepada Quran dan sunnah. Dan dibuatnya bab di bawahnya babul iktida bi af'alin nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bab mencontoh perbuatan-perbuatan nabi. Kemudian senada dengan hadis ini, yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Ibnu Abbas. Kalau tadi Rasulullah SAW memakai emas itu dari hadis Abdullah bin Umar. Abdullah bin Abbas juga meriwayatkan hadis yang senada. Maka beliau mengatakan, anna Rasulullah SAW ra'a khataman min zahabin fi yadi rajulin fanaza'ahu fatarahahu wa qala ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadi. Itu kata Rasulullah. Jadi dalam Sahih Muslim, Ibnu Abbas menceritakan Rasulullah SAW pernah melihat cincin emas di tangan seorang laki-laki, sahabat laki-laki. Dia ambil eros tangannya, fanaza'ahu,
Lalu Rasul sendiri yang ditanggalkannya cincin itu dari jari sahabat itu. Fatarahahu, lalu dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkomentar, apa komen Rasulullah ketika dia setelah dia cabut dan dia buang, ya'midu ahadukum ila jamratin minnar fa yaj'aluha fi yadi. Tega seorang kalian sengaja menaruh bara api neraka, mengambil bara api neraka, lalu dia taruh di tangannya. Kata Rasulullah, perbuatan yang tak masuk akal yang kalian buat. Artinya apa? Memakai cincin emas itu sama dengan mengambil bara api neraka lalu ditaruh di jari kita. Artinya apa? Jadi Bapak Ibu, hadis-hadis seperti ini berarti diambil kalau Rasulullah mengancam, berarti hukum memakai cincin emas itu berdosa dan haram. Karena ada menyebar, ada ustaz saya lihat di YouTube, menyebar itu YouTube-nya. Dia berbicara tentang sogok menyogok pemilu ini. Dia bilang tidak ada dalam hadis itu berdosa menyogok itu. Tidak ada dalam hadis-hadis Rasulullah menerima sogok itu berdosa. Tidak ada hadis haram itu menerima sogok. Yang ada katanya, yang ada dalam hadis itu yang menyogok dan yang nerima sogok di dalam neraka. Berdosa enggak katanya? Kata Ustaz itu dari Sulawesi, Ustaz itu tak ada tak berdosa kok katanya menyogok itu. Nerima sogok, menyogok itu tidak berdosa katanya. Cuma Rasulullah bilang yang menyogok dan nerima sogok di dalam neraka. Sebenarnya buruk dia itu. Sebenarnya kalau dalam hadis itu, tapi ada juga menanggapi serius, oh ya juga ya katanya. Tidak ada hadis menunjukkan dosa. Nah sebenarnya kaedahnya begini, kalau dalam kaedah usul fikih itu, apabila suatu perbuatan dilakukan lalu diancam dengan neraka, berarti hukumnya haram dan berdosa. Maka dengan Rasulullah menyebut bahwa yang menyogok dan yang nerima sogok masuk neraka, berarti apa? Menyogok itu hukumnya haram dan kalau hukumnya haram, yang dikatakan haram apa? Berdosa kalau dilakukan, berpahala kalau ditinggalkan. Kan itu kan haram dengan dosa itu, ya arti haram itu sendiri dosa. Begitu. Jadi di sini begitu, enggak ada cincin itu kok. Tidak ada yang menyatakan hadis menyatakan haram, cuman saja dia menaruh bara api neraka di tangannya. Kan begitu. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ketika laki-laki tadi diambil Rasulullah, kan dicabut itu cincinnya oleh Rasulullah, cincin emas tadi diambil Rasulullah di tangannya, Rasulullah buang. Lalu ketika Rasulullah buang ke tanah, kira-kira kalau bapak tuh temu Rasulullah dibuang cincin bapak oleh Rasulullah, kira-kira bapak ambil lagi enggak? Pak Imam lagi, Pak Imam saya tanya, Pak Imam ambil lagi enggak? Rasulullah itu dah buang, itu diambil. Kan disimpan saku kan. Tapi coba bagaimana sahabat itu. Jadi setelah dibuang Rasulullah, dilempar ke tanah, laki-laki tadi pergi aja, dia tidak diambilnya. Maka ada orang model dia, maka faqila lirrajul ba'da ma zahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khus khatamak intafi bihi. Qala la wallahi la akhudhuhu abadan waqad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, beda Pak Imam dengan sahabat tadi. Jadi sahabat itu ketika apa kata orang, hei ambil tuh cincin kamu, ya kamu bawa lah, jangan pakai kan, simpan dalam saku, bisa dijual jadi duit nanti. Ambil itu katanya. Nah, saya tidak akan ambil.
wallahi demi Allah saya takkan ambil sesuatu yang telah dibuang oleh kan enggak enak tuh dijual tuh, dia kajikan duit itu makan nasi bungkus kan dibuang oleh Rasulullah. Terbayang oleh sahabat itu sesuatu yang Rasulullah membuangnya. La ilaha illallah. Gitulah ya ngerinya sahabat itu kalau sudah Rasulullah sudah dia lagi tinggalnya cincin tuh. Kalau saya juga sama dengan Pak Ibu ambil dijual lagi. Allahu Akbar ya. Insyaallah Pak Ibu sekalian. Imam Nawawi dalam hadis ini mengomentari. Di komentarinya sikap laki-laki tadi tidak mau ngambil cincin yang dibuang Rasulullah tadi itu. Apa kata beliau? Qala al-Imam Nawawi, sebenarnya boleh nggak diambil, boleh saja. Tapi begitulah dahsyatnya. Ini menunjukkan dahsyatnya sahabat dalam menjunjung tinggi perintah Rasulullah SAW dan dahsyatnya mereka menjauhi seluruh yang dilarang Rasulullah SAW. Kemudian wa adam tarakhus fi ta'wilat dha'ifah, maka mereka tidak pernah mencari alasan-alasan. Kalau sudah Rasulullah larang, sudah tinggalkan. Tak ada mereka analisa. Kalau kita kan, kalau satu perintah analisa dulu. Barangkali begini, barangkali. Kalau mereka tidak, sami'na wa ata'na. Kemudian kata Imam Nawawi, inna hadzal rajul, bahwa laki-laki atau sahabat ini, kenapa dia tinggalkan cincinnya? Dia tinggalkan cincinnya karena dia menganggap kalau sudah dibuang Rasulullah, boleh saya tinggalkan. Karena di situ sebenarnya bertentangan dua hal. Pertama, karena Rasulullah sudah buang. Yang kedua, kalau dia tinggalkan begitu, itu kan harta yang punya nilai, dan nilai itu mubazir. Maka itu namanya Pak Imam punya cincin gigi emas. Atau siapapun lah bapak punya gigi emas. Nanti meninggal. Apa hukumnya? Boleh nggak dikuburkan dengan gigi emasnya? Nanti digali orang kubur kita. Nanti malam-malam digali kubur ya. Cuma gali ini, cuma ngambil gigi. Oleh karena itu apa? Tidak boleh, haram hukumnya. Tidak boleh dia dikuburkan dengan gigi emas, harus dicabut. Kenapa? Karena itu harta yang bernilai. Nah, harta bernilai itu tuh milik ahli waris. Itu gigi tadi itu punya ahli waris itu. Dijual kan lumayan itu. Maka tidak boleh. Selagi bisa ditanggalkan, harus tanggalkan. Kecuali, ini banyak kejadian. Sering saya dapat pertanyaan seperti ini. Tapi kalau ring-ring dalam pasang ring dalam badan, itu sering tanya tuh. Tapi ada lagi masalah ini, orang rupanya ada pakai cincin emas, sudah mati cincin di sini, ini tak bisa dibuka lagi. Pas dia mati, tidak bisa dibuka. Macam-macam caranya. Satu aja caranya operasi, dipotonglah jadinya baru cincin dan emas. Sekarang berhadapanlah kita dengan dua larangan. Pertama sekali, larangan menguburkan emas itu karena itu adalah harta yang berharga milik ahli waris. Yang kedua, larangan merobek-robek jasad mayat. Karena manusia dalam Islam terhormat hidupnya, begitu juga mati. Maka tidak boleh mengobrak-abrik mayat, tidak boleh, haram hukumnya. Karena mereka juga manusia mulia. Maka kita ini dalam Islam ini beruntung, mati hidup tetap mulia. Maka tidak boleh itu. Maka apa? Dibiarkan. Kenapa? Karena didahulukan larangan, didahulukan daripada mengambil emas, larangan mengobrak-abrik jasad
mayat, tak boleh dia dilukai. Begitu tu Bapak Ibu sekalian hukumnya oleh para ulama. Jadi dia membolehkan, dia membiarkan apa itu, tapi mungkin barangkali kata Imam Nawawi tidak dia ambil, barangkali dia persilakan siapa saja mengambilnya, tapi dia tak akan ambil, karena itu sudah dibuang oleh Rasul. Tapi dia sebenarnya tidak membuang begitu saja, sebenarnya kalau setelah dia tinggalkan berarti dia mempersilakan kepada orang siapa saja untuk mengambilnya. Oleh karena itu ketika dia tinggalkan, maka boleh diambil oleh siapa saja yang mau. Maka apabila diambil oleh orang lain, maka bolehlah dia untuk melakukan tindakan, mau dia jual, mau dia manfaatkan, tapi jangan dipakai. Tapi kalau seandainya diambil tadi oleh sahabat tadi, sudah dibuat oleh Rasulullah, lalu diambil, dimanfaatkan, dijual umpamanya, apakah hukumnya boleh? Imam Nawawi bilang apa? Walau kana sahibuhu akhadahu lam yahrum alaihi al-akhadh. Jadi sebenarnya kalau diambilnya pun, cincin yang sudah dibuang Rasulullah itu tidak haram baginya untuk mengambilnya. Kan Rasulullah membuang cuma jangan dipakai. Kan dia jangan dipakai. Tapi kan tak ada pula Rasulullah bilang jangan kau ambil lagi, tidak begitu. Berarti apa? Boleh. Dan dia boleh juga diambilnya wa tasarruf fihi bil bai'i wa ghairihi. Umpamanya apa? Dia lakukan jual beli, tapi dia mimbabil warak. Jadi tidak tega, tidak nyaman nanti hidupnya, kan tidak tenang dia. Kalau seandainya dia ambil pelau sudah dibuang oleh Rasulullah SAW. Kemudian kalau dia juga ingin mensedekahkan, juga tidak ada masalah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini dapat saya sampaikan di dalam masalah hadis yang mana Rasulullah melarang memakai cincin emas, dan bagaimana peristiwa tadi dalam hadis yang mana Rasulullah membuang cincin laki-laki. Insya Allah ke depan kita masuk bab baru. Bab ini adalah kumpulan riwayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan cincin dah habis, sekarang pedang Rasulullah gimana? Insyaallah kita sambung pada Jumat akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.